Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala wa huwal azizul ghafur. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah amma ba'd. Bulan suci Ramadan merupakan bulan yang penuh dengan ampunan, penuh dengan rahmah dan berbagai kebaikan lainnya. Ibadah puasa sesungguhnya bukan sekadar suatu aktivitas tidak makan dan tidak minum, tetapi merupakan suatu amalan yang punya makna yang lebih luas dan lebih dalam. Nah, dalam batas-batas tertentu, kita dapat memahami bahwa puasa mengajarkan suatu nilai yang penting, yakni kemampuan menahan diri, pengendalian diri, dan selalu ingat kepada Allah. Puasa juga mengajarkan kepada kita suatu sikap untuk tidak berlebih-lebihan, tidak mengambil apa yang bukan menjadi hak kita, dan menyadari bahwa segala sesuatunya harus seimbang dan punya batas. Nah, oleh karena itu tentu saja menjadi tantangan bagi kita semua, yakni bagaimana menjadikan seluruh makna yang terkandung di dalam ibadah puasa dapat ditransformasikan menjadi gagasan dasar yang membentuk cara berpikir yang melandasi pembangunan masyarakat. Sebagaimana diketahui bahwa pembangunan merupakan aktivitas yang mengemban misi menghadirkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Nah, pada kesempatan ini kita nanti akan berdiskusi dengan Bapak Profesor Suyata. Assalamualaikum Profesor Suyata. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas kehadirannya pada kuliah subuh yang diadakan oleh Akademi Al-Hikmah di bulan Ramadan ini, Prof. Tadi sudah saya sampaikan bahwa ternyata nilai-nilai puasa juga ada kaitannya dengan pembangunan paradigma pembangunan nasional yang akan kita bangun. Bagaimana hubungannya yang seperti itu, Prof? Ya. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala nabiyina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bapak-bapak, ibu-ibu, saudara-saudara semua, saya kira tadi sudah dijelaskan oleh Bapak Dr. Hamim ya tentang hal ehwal siam Ramadan. Ramadan datang kembali secara periodik setiap tahun Hijriah dan di sana sebenarnya datanglah berita gembira dan peringatan. Jadi di Ramadan ini kita sebenarnya mendapatkan berita gembira ya, karena begitu banyak hal dapat kita raih melalui bulan Ramadan dengan siam dan amalan-amalan penyertanya. Tetapi kita juga diberikan peringatan tuh hati-hati dalam menjalani bulan Ramadan ini. Bapak, Ibu, dan saudara sekalian, sesungguhnya upaya puasa itu siam ya, siam itu kalau kita boleh lihat adalah semacam recharging ya, atau menyetrum kembali ya fitrah kita ya, sehingga nanti setelah 1 bulan berpuasa kita berharap fitrah kebaikan kita itu kita raih kembali. Tapi apakah betul-betul itu kembali apa tidak? Ya bergantung kita sendiri yang harus merasakan apakah saya mendapatkan fitrah kembali atau tidak dengan siam Ramadan dan ibadah-ibadah penyertanya. Saya kira Ramadan itu biasanya juga disertai dengan gegap gempitanya dunia usaha, dunia bisnis yang menawarkan aneka ragam yang kadang-kadang katanya malah ini lebih hebat daripada syiar Ramadan itu sendiri. Dan akibatnya orang lebih banyak datang ke mall, ke pasar daripada ke masjid misalnya. Saya kira itu saya kira silakan nanti dinilai apakah
Betul. Dan kita tahu gebab gempitanya menyambut Ramadan dunia usaha bisnis itu, di balik itu tentu saja mengundang orang untuk bisnisnya laku dan di sana ada keuntungan. Nah, oleh karena itu hati-hati juga itu. Yang kedua yang kita saksikan juga di bulan Ramadan ini, adanya usaha-usaha kecil di tingkat lokal yang mencoba ya membantu kebutuhan-kebutuhan para so'imun dan so'imah itu ya, yang diharapkan juga akan meringankan siam mereka. Jadi kalau kita boleh juga lihat itu, dewasa ini itu ada dua penurunan modal sosial ya, penurunan modal budaya. Nah, modal sosial itu antara lain silaturahim ya. Silaturahim itu mempunyai kekuatan yang bukan main ya. Kekuatan bersama ya. Hubunganlah yang membangun kekuatan sosial, modal sosial, energi sosial, power sosial itu yang kita butuhkan dalam kehidupan. Ya. Misalnya anak itu apakah akan mendapatkan bantuan apa tidak bergantung bagaimana di sekolah, di keluarga itu tersedia jaringan hubungan atau katakanlah tadi untuk mendapatkan pertolongan. Ya. Ketika anak-anak itu menghadapi problem apapun, termasuk problem belajar mengajar. Ya. Di modal budaya yang hilang di masyarakat kita sekarang ini adalah trust. Ya. Trust itu hilang. Ya. Padahal itu menjadi kekuatan yang bukan main untuk membangun kehidupan bersama. Ya. Sekarang ini sudah tidak ada trust. Lihat puisinya puisi yang Taufik Ismail itu ya sudah tidak ada trust lagi katanya. Ya sekarang memang susah untuk mempercayai itu ya. Saya ingat juga itu ceramah Gus Dur itu dikatakan bahwa kepemimpinan yang ada sekarang ini kepemimpinan sektoral, kepemimpinan lokal, kepemimpinan menjadi semacam manajer gitu ya. Karena pemimpin itu sebenarnya pengaruhnya lintas batas, lintas waktu. Dan itu tidak ada lagi di dalam kehidupan masyarakat kita. Karena itu puasa ini, siam itu diharapkan akan dapat membangkitkan kembali modal sosial, modal budaya, modal spiritual. Ya, yang itu sangat dibutuhkan bagi pengembangan. Ada dua level, dua tingkatan yang saya ingin ajukan di sini. Puasa siam dalam tingkat individual pribadi ya. Dan yang kedua puasa Ramadan, siam Ramadan dalam kaitannya dengan kolektivitas masjid, kolektivitas lokal ya. Dua ini saya kira perlu ada pembangunan atau dikatakan saya kira lebih tepat katanya pengembangan, karena kalau pembangunan itu pasif gitu ya, objeknya itu pasif, tapi kalau pengembangan itu dan lebih prosesnya, bukan produknya saja ya. Prosesnya itu yang nanti akan menjamin kontinuitas pengembangan masyarakat. Ini apa tuh? Mobilitas berbagai sumber yang tersedia untuk mencapai kemajuan, untuk mencapai perbaikan. Tentu perubahan dan perbaikan kan ya. Pembangunan itu ditandai perubahan dan kemudian perbuangan itu tidak asal berubah tetapi menuju perbaikan, perbaikan tata hubungan, perbaikan kehidupan, perbaikan apapun, fungsi kelembagaan misalnya. Nah, di dalam hal ini tentu saja puasa pada tataran individual tadi disebutkan bahwa kalau kita bersiam dengan sungguh-sungguh, dengan ikhlas, dengan jujur, dengan disiplin, dengan bermacam-macam dengan amalan-amalan penyertanya, mudah-mudahan fitrah kita raih kembali. Ya. Karena fi ahsani taqwim itu akan dapat diraih kembali. Ya. Nah sekarang apakah fitrah kecerdasan, ya, fitrah hubungan sosial itu juga akan dapat diraih kembali? Ada satu anggapan di dunia modern gitu ya, bahwa manusia itu tadi dilahirkan dengan fitrah itu ya. Di masyarakat modern di mana ya Pak, fitrah itu adalah potensi untuk membuat relasi,
potensi untuk membangun relationship. Itulah yang inti menurut mereka. Jadi tidak kosong ya. Allah memberikan kemampuan setiap bayi lahir untuk melakukan interaksi dengan sekitarnya. Dari situlah ia akan berkembang menjadi semakin sempurna. Tentu saja kesempurnaan itu karena Allah yang menyempurnakan, tapi itu dibekali dengan perangkat-perangkatnya. Mungkin apa? Pendengaran, penglihatan, hati ya. Dan itu semuanya akan merupakan sesuatu yang kadang-kadang tidak lagi dapat kita pakai karena terpengaruh oleh kitaran, dan siam itu akan memurnikan kembali ya potensi-potensi dasar tadi itu ya. Karena itu lalu kita berharap tentunya setiap soimah soimun itu ya mencoba apakah siam saya ini memang telah mampu untuk memitrohkan kembali ya, mendapatkan fitrah kembali. Saya kira itu yang perlu dikembangkan ya, kemampuan untuk meraih fitrah. Para ustadz, para dai, para penceramah dapat menunjukkan bagaimana orang dapat menemukan fitrah kembali tadi itu ya. Termasuk fitrah kecerdasan. Anak-anak kita ini sebenarnya by design itu cerdas ya. Cuma kemudian ketika dalam kehidupan ya, masyarakat, peradaban dan orang tua mereka itu yang memilih software, memilih perangkat lunak untuk menunjang, memanfaatkan perangkat-perangkat keras yang dibangun oleh Allah itu. Sayangnya perangkat keras yang ada itu dapat dipakai, dapat dimasuki dengan perangkat lunak apapun ya. Dan kebetulan misalnya sekolah itu menggunakan kemampuan tertentu yang itu sebenarnya hanya dimiliki oleh masyarakat orang tua yang menggunakan perangkat lunak tertentu. Sedangkan perangkat lunak tertentu yang tidak sama dengan yang diinginkan sekolah, tentu saja anak-anak itu akhirnya gagal. Sebenarnya Pak, anak yang gagal itu sebenarnya dibuat gagal oleh perangkat-perangkat yang ada, bukan oleh sistem lah ya. Bukan karena anak ini bodoh, bukan. Kita tidak baik itu juga bukan karena tidak baik kita, tapi kenapa? Karena perangkat-perangkat lunak yang ada itu tidak membuat kita baik. Gitu ya. Karena itulah yang perlu kita pikirkan. Itu yang pada tataran pribadi. Pada tataran kolektif, masyarakat madani lebih menjadi perhatian hendaknya dengan paradigma puasa ini. Puasa tadi dapat menghidupkan kembali modal sosial, modal budaya. Tadi pembangunan adalah proses menggerakkan sumber-sumber yang tersedia untuk upaya perubahan dan perbaikan gitu ya. Dan pada tingkat masyarakat madani itu, masyarakat Madinah itu cirinya boleh dikatakan gini. Vertikal itu dekat, horizontal akrab ya. Di dalam masyarakat lokal, masyarakat Madaniyah tadi itu hubungan antara pemimpin yang dipimpin itu dekat ya. Pemimpin tahu yang dipimpin tahu pemimpin. Hubungan antar orang horizontal dengan siapapun itu akrab. Ya. Dan kalau kita coba rinci, seperti apa masyarakat yang vertikal, dekat, horizontal, akrab itu? Yang pertama tentu masyarakat yang memiliki persamaan. Ya. Masyarakat yang menjunjung tinggi persamaan. Ya. Persamaan ini saya kira apalagi kita ini sama di hadapan Tuhan juga sama kecuali kalau takwa kita beda ya. Kecuali kalau yang satu sabar, yang satu tidak sabar misalnya. Tapi pada dasarnya sama itu. Allah itu membebaskan kita mau milih agama, iman atau tidak itu ya. Allah kan mengatakan kalau Allah mau ya bisa dibuat sama, tapi Allah tidak menginginkan itu gitu ya. Karena itu lalu persamaan itu hendaknya menjadi modal di dalam kehidupan masyarakat. Yang pertama persamaan. Yang kedua itu apa? Adil. Masyarakat Madani adalah masyarakat yang adil, yang berkeadilan. Tidak satu masyarakat yang kesenjangannya tinggi. Seperti di negara kita, kesenjangan tinggi itu menyebabkan orang konflik itu ya. Konflik-konflik itu sebenarnya kenapa? Karena menyaksikan ketidakadilan. Tidak adil ekonomi, tidak adil
pekerjaan, tidak adil pendapatan, tidak adil perlakuan hukum, aneka ragam. Saya kira apa? Kalau keadilan ini ternodai, jangan berharap kita akan bersatu. Karena itu ini yang perlu kita kembangkan. Yang ketiga, masyarakat madani itu ditandai oleh semacam partisipasi, keikutsertaan, ya, keterlibatan. Ada orang bilang engagement, ada involvement, ada participation. Partisipasi itu dimungkinkan. Sekarang ini partisipasi sesungguhnya terlalu sporadik. Kalau ada bencana baru kita berpartisipasi. Kalau diminta kita baru berpartisipasi. Kalau yang sebenarnya tidak tumbuh secara natural, ya, tidak sesuatu yang terus-menerus dapat bergerak. Ini partisipasi, be part of it kata orang, ya, menjadi bagian, ya. Karena apa? Dengan partisipasi lah sesuatu yang lemah itu menjadi kuat, ya. Yang barang sedikit menjadi banyak karena partisipasi. Saya pernah melihat di sekolah, ya. Partisipasi itu dilihat hanya partisipasi duit, ya. Yang pertama dilihat itu duit. Kemudian duit itu timbul karena prakarsa sekolah. Kalau sekolah tidak berusaha, ya tidak datang duit itu. Yang ketiga, partisipasi itu dipakai untuk pengembangan fisik, ya, bukan untuk pengembangan riset guru-guru biar mengetahui problem yang ada, bagaimana mengajar bagus itu lalu diberikan dana untuk itu. Enggak ada itu, ya. Fisik gitu, ya. Jadi karena itu partisipasi itu sebenarnya tidak dijalankan secara basis nilai yang menggerakkan itu tidak dikembangkan. Jadi hanya karena perintah-perintah, ajakan-ajakan. Kalau perlu karena apa? Ya karena ada kepentingan. Jadi partisipasinya berdasarkan kepentingan pribadi, bukan karena kepentingan bersama. Itu yang terjadi. Ya, masyarakat madani tidak seperti itu, ya. Dan yang keempat, masyarakat madani itu masyarakat yang berkontribusi yang secara maksimal, ya. Jadi paling tidak kalau ada bahasa duduk sama rata, duduk sama rendah, berdiri sama tinggi. Berdiri sama tinggi, duduk sama rendah, yang seperti itu. Saya kira ada banyak slogan-slogan partisipasi yang dikembangkan oleh dunia LSM terutama. Karena LSM itu juga peduli terhadap perkembangan masyarakat lokal tadi. Karena itu juga masjid-masjid itu dapat berkolaborasi dengan masyarakat setempat bagaimana mengembangkan masyarakat itu melalui ya pengalaman siam Ramadan, ya. Saya kira sekarang udah banyak itu, ya, Jumat Barokah, ya, dan banyak memberikan santunan, doa, ya, pemanfaatan zakat, ya, sedekah, infak, dan saya kira sudah lebih banyak. Tapi bagaimana itu dapat dimanfaatkan untuk bangkitnya masyarakat lokal, masyarakat madani tadi itu, ya. Mungkin itu yang dapat. Ya, ada satu lagi, Prof. Tadi Prof. Suyata menyampaikan bahwa di modal budaya itu yang menjadi persoalan yang paling serius adalah masalah distrust itu, ya, Prof, ya. Ya. Rasa saling tidak percaya di antara komponen dari institusi yang terkecil namanya keluarga sampai yang namanya negara. Ya, bisa, terus apa resep misalnya kaitannya dengan siam Ramadan ini, Prof, menjadikan membangun kepercayaan itu gimana yang bisa dilakukan? Di siam Ramadan kita percaya terutama kepada diri kita sendiri, ya. Kita percaya kepada diri kita. Kenapa? Kalau percaya pada diri kita ini sudah goyah, kita akan susah percaya kepada orang lain, gitu, ya. Jadi mengembangkan kepercayaan diri itulah bagian yang penting. Dan percaya diri itu juga perlu dibingkai dengan norma-norma, ya. Norma-norma perlu dihidupkan itu, ya. Karena hidupnya norma-norma itu menjadi bagian penting untuk penanaman trust itu, ya. Memang dan
contoh tentu saja ya. Kalau tidak ada contoh ya susah itu ya. Ya. Uswatun hasanah. Sekarang ini yang banyak ini uswatun dolimah. Uswatun dolimah, Prof. Ya, yang banyak itu bukan uswatun hasanah. Dan itu perlu dijelaskan walaupun contohnya itu real, tetapi diberikan keterangan-keterangan agar dengan itu orang dapat ternyata agar saya dapat mengalami trust itu ya. Dan terus saja ini tadi jaringan tadi ya. Jaringan itulah yang menghidupkan trust itu ya. Ada penelitian yang bagus tentang itu ya. Misalnya bahwa pedagang-pedagang angkringan itu sebenarnya di sana karena diikat oleh trust itu ya. Mereka ngambil barang itu enggak bayar itu ya. Ngambil peralatan juga enggak bayar. Tapi saling percaya kamu akan bayar dan kamu sedia untuk menunda dibayar misalnya. Trust ini ya. Tapi sekaligus ini dikhianati tentu saja hancur itu. Karena itu lalu perlu dihidupkan ya. Trust ini perlu dihidupkan. Jadi jujur itu ya. Bagian lain adalah kejujuran itu dibutuhkan untuk hidupnya trust. Ya. Terima kasih Prof. Suyata. Jadi dengan puasa itu melatih kejujuran, sekaligus juga untuk membangun kepercayaan yang diawali dengan pengembangan self confidence ya, kepercayaan diri berdasarkan norma-norma yang telah disepakati bersama, yaitu norma agama, katakanlah gitu ya. Saya kira itu Prof yang dapat kita sampaikan pada pagi ini. Nanti pada waktu yang akan datang kita akan minta lagi Prof Suyata untuk melanjutkan materi yang sangat menarik pada pagi ini. Terima kasih pemirsa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.